kelompok 8 mempersembahkan. Check out my aquarium. Here, check out my aquarium. Okay. Am I under here? Here we go. You ready? Yep. Put it here. There we go. And start here. And go. Here, Some water. Hey, Andrew, you get the water in this. Two paper top, get one paper top. Halo semua, saya Diva Ainur Rahman. Kalian tahu gak sih pelajaran apa yang bisa diambil dari video-video tadi? Menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari video-video tadi adalah dengan kita tidak bisa mempercayai begitu saja hal-hal yang ada di internet. Karena tidak semua hal-hal yang ada di internet itu benar adanya. Namun ada pula yang namanya hoax. Nah, apa sih itu hoax? Lalu apa bahayanya untuk negara ini dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah hoax? Berikut penjelasannya. Check this out. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Marcel Yunita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang apa pengertian dari hoaks. Nah, jadi apa sih hoaks itu? Hoaks adalah suatu kabar, informasi, berita palsu, ataupun berita bohong. Dalam KBBI sendiri disebutkan bahwa arti hoaks adalah berita bohong. Atau dengan kata lain, hoaks juga dapat didefinisikan sebagai suatu pemutarbalikan fakta dengan informasi yang seolah-olah meyakinkan para pembaca bahwa informasi tersebut benar. Namun, informasi tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, suatu contoh dari pemberitaan palsu yang paling umum adalah saat seseorang mengklaim suatu barang ataupun kejadian yang berbeda dengan kejadian yang aslinya. Teman-teman, ternyata hoax ini dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius loh, hingga bisa memecahkan persatuan dan kesatuan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Wakapolri Komjen Gatot Pramono bahwa dampak hoax ini dapat menyebabkan generasi muda kita menjadi kontraproduktif akibat dari tersiktanya waktu karena terlalu sering melihat berita di media sosial. Padahal keberadaannya saja belum tentu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dampak hoax ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap suatu fakta. Hingga parahnya hal ini juga dapat memicu perpecahan di antara kita. Maka, hoax pada saat ini telah menjadi sebuah senjata bagi kaum radikalisme untuk memecah belahkan bangsa yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara merusak mental dan moral bangsa melalui berita-berita bohong yang mereka sebar. Halo, saya Rahmayanti Cahyani Intias. Seperti yang sudah diketahui, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai macam ancaman. Tidak hanya ancaman terorisme dan radikalisme, tetapi bangsa Indonesia juga diuji keteguhannya sebagai bangsa melalui berbagai hal yang mengancam keutuhan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah perpecahan yang disebabkan oleh beredarnya berita hoax. Hoax sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak keluarga yang menjadi tidak harmonis, perkawinan yang putus, dan terjadi kerusuhan di berbagai daerah akibat termakan berita hoax. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih tips-tips mengatasi berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Seringkali berita hoax menggunakan judul yang provokatif. Mereka mengambil dari media resmi, namun isinya mereka ubah-ubah agar sesuai dengan persepsi yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca
Ketika mendapatkan berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita yang serupa dari situs media resmi, kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca bisa menyimpulkannya dengan lebih berimbang. Yang kedua, cek alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Dari mana berita itu berasal dan siapa sumbernya. Kemudian hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis sehingga menimbulkan kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Ada kalanya si pembuat berita palsu mengedit foto untuk memprovokasi si pembaca. Cara mengecek keaslian foto adalah dengan menggunakan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian image. Hasil akan menyajikan gambar-gambar yang serupa yang ada di internet, sehingga hasilnya bisa dibandingkan. Yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah grup diskusi anti-hoax. Nah, di grup ini kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi ini hoax atau bukan. Sekaligus kita juga bisa mendengarkan klarifikasi dari orang lain. Kemudian yang terakhir, melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila kita menjumpai berita hoax, cara mencegah agar berita tersebut tidak tersebar yaitu dengan melaporkan berita tersebut melalui sarana yang tersedia di media terkait. Sekian tips-tips mengatasi berita hoax dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.